Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati datuk-datuk, bapak-bapak, serta para pencinta sejarah dan para penggiat sejarah di mana saja berada. Untuk menyambung pembicaraan terdahulu, kami atas nama Yayasan Kedatuan Melayu Nusantara dan tim peneliti pengkaji sejarah, penggiat sejarah atau peneliti pengkaji sejarah Kabupaten Kampar, TP2GD Kampar, kembali melanjutkan cerita tentang sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu, di mana daerah Kampar, Sumatera Tengah ini pernah menjadi ibu kota PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, tepatnya di Bangkinang. Nah, memang istilah ini banyak pro dan kontra, tapi supaya jelas bagi kita semua, di sini kami sampaikan bahwa informasi tentang ini benar-benar terjadi gitu. Dan untuk lebih jelasnya kita kembali ke belakang melihat sejarah bahwa pemerintahan darurat Republik Indonesia tadi adalah berdasarkan surat perintah Presiden Republik Indonesia, ya, kemudian Muhammad Hatta dan para menteri lainnya yang rapat waktu itu di Yogyakarta menjelang Presiden Soekarno ditangkap oleh pasukan Belanda. Kalau tidak salah rombongan yang ditangkap itu ada 16 orang, presiden, wakil presiden, dan para menteri Republik Indonesia. Karena waktu itu Yogyakarta diserang oleh Belanda dari berbagai arah, kemudian pemimpin kita terdesak dalam keadaan mengadakan rapat. Oleh sebab itu, sebelum mereka ditangkap, Presiden Soekarno berhasil mengeluarkan semacam surat perintah untuk pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, melanjutkan pemerintahan yang ada di Yogyakarta waktu itu, tepatnya tanggal 11 Desember 1948. Nah, isinya adalah memerintahkan pada Saprudin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat, di mana waktu itu berada di Bukit Tinggi, ya, ataupun di Sumatera Tengah. Nah, waktu surat ataupun radiogram tadi sampai kepada Saprudin Prawira Negara, akhirnya dikaji oleh tim yang waktu itu berada di sini, termasuk di Sumatera Tengah. Gubernur Sumatera Tengah juga hadir waktu itu, ya, apakah surat ini mungkin membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sementara Bapak Soekarno Hatta ada. Karena surat tadi adalah nyata-nyata adanya, maka para pemimpin kita mengadakan rapat, ya, beberapa hari setelahnya. Tepatnya adalah tanggal 22 Desember 1948. 12 Desember 1948. Jauh ke situ. Kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu adalah, pertama, setelah meyakini bahwa surat tadi sudah jelas dan nyata dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Saprudin Prawira Negara dengan Tengku Muhammad Hasan, ya, mengadakan rapat, tepatnya di Bukit Tinggi. Kemudian betul dilaksanakan di Bukit Tinggi tanggal 22 Desember. Cuma belum tuntas. Kenapa demikian? Baru 2 menit acara mau dimulai baru pembukaan, ternyata kota Bukit Tinggi sudah diserbu oleh pasukan Belanda, dan ada yang sudah dibom dekat kantor tentara sekarang ini, ya, di Pasar Bawah itu, ya. Nah, kemudian dibom, terpaksa peserta rapat kocar-kacir lari menyelamatkan diri masing-masing karena mereka mau ditangkap gitu. Nah, seperti halnya nanti Presiden Soekarno dan Hatta. Nah, begitu mereka menyelamatkan diri, ada yang lari masuk ke mengungsi keluar kota, ada yang menyelamatkan diri sampai ke Payakumbuh dan kota-kota di sekitarnya. Kemudian mereka di situ sepakat bahwa perundingan kita lanjutkan di Payakumbuh.
Kemudian dilanjutkan Payakumbuh, nanti di situ dicari tempatnya. Pada malam itu juga rombongan lari ke Payakumbuh, ya tepatnya ada yang paling cepat sampai kalau tidak salah kami itu jam 10 malam. Dan kebanyakannya jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Jadi mereka tidak bisa berkumpul. Dan direncanakanlah besok paginya bahwa mereka tuh akan rapat di Kebun Teh di Halaban. Tepatnya di Halaban. Nah, begitu mereka rapat di Halaban, muncul informasi bahwa Belanda sudah sampai di Baso. Nah, informasi ini sampai dari informasi yang disampaikan oleh mata-mata dari pasukan kita yang menyampaikan Belanda sudah sampai ke Baso. Oleh sebab itu, maka pasukan kita tadi menyampaikan informasi tadi ke Saprudin Perwira Negara. Akhirnya apa? Rapat tidak jadi dilaksanakan sampai tuntas karena hanya sampai setengah jam mereka terpaksa melarikan diri. Nah, kemana mereka melarikan diri? Itulah ke Bangkinang. Ya, rapat dilanjutkan di Bangkinang. Ya, tepatnya hari itu juga, subuh itu juga mereka bertolak menuju Bangkinang lewat Ratu Berangin Kuok. Nah, ini bukan sejarah dibuat-buat seperti yang ditanggapi oleh sebagian daripada pemirsa. Katanya terlalu dibuat-buat, ini sumbernya. Buku yang sudah kita tulis, ditulis oleh tim penyusun dari TP2GD Kampar tentang judulnya mengungkap fakta sejarah terbentuknya PDRI dan penyelenggaraan Komisi 3 Negara ataupun UNCI tahun 1949 di Kampar Riau. Ini. Jadi PDRI-nya tahun 1948 Desember akhir tahun ya, kemudian pelaksanaan Komisi 3 Negaranya tahun 1949. Baiklah, kami lanjutkan supaya jangan ada yang menganggap nih sejarah ini diklaim-klaim segala macam ya, pandai mengada-ngada, halusinasi lah katanya. Nah, kami jelaskan ini buku yang ditulis oleh nih, lihat nih, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Judul bukunya PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Khasanah Kearsipan. Nah, kami mengambil buku ini sebagian sebagai sumber, sebagian wawancara sebagai pelaku sejarah yang ada di Kampar. Ya, sebagai bukti bahwa pelaksanaan PDRI tadi di Bangkinang itu betul-betul nyata. Kalau saya yang berkata, mungkin ada yang menganggap ini bohong. Ini kami bacakan sumber dari buku ANRI, ya, Perpustakaan ataupun Arsip Nasional Republik Indonesia. Halaman 9. Untuk lebih jelasnya ya, supaya jangan salah sangka kalau saya jelaskan nanti dibilang lagi palsu, menipu, sudah tahu mengklaim belakangan segala macam. Ini adalah dari pelaku sejarah sendiri ya. Artinya apa? Pelaku sejarah yang ada pada waktu itu yang sedang rapat di Bukit Tinggi, di Halaban, kemudian juga di Bangkinang. Sebelum mereka sampai ke Bangkinang, Halaban itu jalan menuju Payakumbuh itu sudah dikuasai oleh tentara penjajah Belanda waktu itu. Akhirnya terpaksa peserta rapat melarikan diri ataupun menyelamatkan diri menuju Bangkinang melanjutkan rapat. Nah, ini bukan kata saya, tapi adalah kata pelaku sejarah itu sendiri ya, yang ditulis oleh Saprudin Prawira Negara itu langsung ya. Hasil wawancara tanggal 29 Mei 1979 semasa beliau hidup. Dia menceritakan keadaan ini, nah ini ditulis dalam buku ini. Nah, pelaku sejarah itu Saprudin Prawira Negara yang mendapat tugas pembentukan PDI dari Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta menyampaikan sebagai berikut. Nih, untuk jelasnya. Kami bacakan. Ya. Dengan perhitungan jitu, maka kami tidak mau dekat dari Bukit Tinggi, karena tidak bisa leluasa menjalankan tugas. Tentu akan kami sering mengalami gangguan atau serangan dari Belanda. Pada saat pertama itu, yang paling penting adalah untuk mencari lokasi yang paling tentram. Nah, di mana lokasi paling tentram itu? Di sini sebutkan. Maka kami mencari-cari di mana kira-kira pemerintahan darurat itu akan ditempatkan ataupun dibentuk. Di mana kira-kira? Berarti kan pemerintahan darurat itu di mana ditempatkan? Berarti disitulah mereka akan membuat perundingan dan membentuk pemerintahan. Akhirnya kami memutuskan untuk memusatkan ibu kota pemerintahan di wilayah selatan. Wilayah selatan itu adalah Kampar. Kenapa tidak nyatakan Kampar di sini tadi? Karena ini adalah masih rahasia supaya jangan terbongkar
ke mata-mata Belanda, seperti kejadian di Lurakencie, ya, terbongkar pada mata-mata Belanda. Akhirnya pasukan yang ada rapat itu ditangkap dan dibunuh oleh tentara Belanda. Ini pada peristiwa lain, ya, peristiwa lain. Jadi pemimpin kita tidak mau ini terbongkar, maka tidak sebutkan Kampar atau Bangkinangnya di sini oleh Saprudin Perwira Negara, karena ini adalah menjaga rahasia waktu itu. Kemudian itu kata Saprudin Perwira Negara yang menjabat selaku presiden darurat itu, ya, presiden PDRI itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Keterangan beliau ini dilanjutkan oleh Kolonel Udara Sujono yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara PDRI yang sudah dibentuk. Itu Kasau PDRI-nya namanya Kolonel Udara Sujono, kolonel penerbang dia. Nah, kita simak apa kata Kolonel Sujono tadi. Saya tidak setuju tuan-tuan tetap berada di halaman ini. Nah, kata beliau. Setengah jam cuma kan dalam rapat tadi. Kalau Belanda tidak tahu, ya tidak apa-apa. Tempat ini bisa dicapai Belanda hanya dalam tempo sekitar 10 atau 12 jam saja. Saya lihat situasi alam, saya anjurkan siang ini kita segera menuju Kampar. Ini jelas kata-kata daripada yang menteri yang tunjuk PDRI tadi. Ini peserta yang dalam rapat, ya, yang di halaman. Nah, saya anjurkan siang ini juga kita segera menuju Kampar. Kita punya radio transmitter dan mobile X-meter, 3 buah waktu itu untuk PHB. Satu dipegang oleh Luhu Kuai, satu lagi M. Siddiq Tamimi, dan satu lagi oleh M. Yaakob. Saya sendiri tidak pegang. Waktu itu Belanda sedang menuju Baso dari Bukit Tinggi. Berdasarkan info dari kurir kita, mereka belum sampai ke Payakumbuh. Kita balapan sama Belanda. Kita hitung Baso Payakumbuh dan halaman Payakumbuh hampir sama jaraknya. Saya punya terkaan kita menang. Jam 2 siang kita berangkat dengan 5 buah mobil. Pertama, yaitu menuju Payakumbuh. Kita tenang-tenang saja memasuki Payakumbuh, kemudian berbelok ke jalan Pekanbaru, terus ke Bangkinang. Nah, Bangkinang di mana? Tentunya Sumatera Tengah. Karena itu kita antara Sumatera Barat, Riau, Jambi itu satu provinsi. Nah, kita tidak mengatakan Kampar ini bukan daripada Sumatera Tengah, tidak. Ini bagian daripada Sumatera Tengah yang dianggap paling aman oleh para peserta rapat yang pembentukan PDRI itu. Nah, ternyata di Bangkinang itulah lahirnya PDRI itu, sesuai dengan yang dikatakan oleh Saprudin Perwira Negara tadi, ya. Bukan kita karang-karang, nih wawancara beliau sendiri yang ditulis dalam buku Andri ini. Nah, kemudian jam 2 siang kita berangkat dengan 5 buah mobil menuju Payakumbuh. Kemudian kita tenang memasuki Payakumbuh, berbelok ke arah jalan Pekanbaru terus ke Bangkinang. Belanda masuk ke Payakumbuh di belakang kita, tetapi mereka muter-muter dulu dalam kota sementara kita sudah berada di Tanjung Pati. Sini tulis Tanjung Panti, tapi betulnya adalah Tanjung Pati. Sekitar 7 km atau 17 km menjelang Bangkinang. Hebat enggak? Kita sampai di Bangkinang pada malam hari. Saya anjurkan agar jangan berada di suatu tempat. Jangan kumpul. Kita dikawal oleh mobrik dan tentara sekitar 30 orang. Inilah pasukan pasukan yang dibentuk oleh Mahmud Basuki, Buya Mahmud Basuki, calon pahlawan nasional itu, ya. Dia membentuk pasukan namanya Laskar Harimau Kampar ataupun Hizbullah, kemudian menyatu dengan Mobrik dan TNI pada waktu BKR TKR, ya, menyatu dengan TNI. Nah, pasukan inilah yang diharapkan oleh rombongan PDRI tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Ini saksi yang mengatakan yang ikut dalam peristiwa tersebut, ya. Ya. Saya anjurkan agar jangan berada di satu tempat. Jangan kumpul. Kita dikawal oleh mobrik dan tentara sekitar 30 orang. Benar juga, pagi-pagi benar keesokan harinya Belanda menyerang dari udara. 3 truk yang berada di halaman, yaitu di halaman kewadanaan Bangkinang yang sedang diparkir di lapangan terbuka, dihajar oleh pesawat tempur Jepang. Nah, maaf, Belanda, ya. Kalau tidak salah, 3 orang pasukan kita tewas. Saya yang berada hampir 10 rumah dari rumah Pak Saprudin
prawira negara masih sempat lari dan menyelamatkan diri atau menyelamatkan radio. Ini Sujono, tim daripada PDRI yang hadir pada waktu itu, ya, yang diwawancarai oleh peneliti, bukan kami yang mewawancaranya, tim dari pusat. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1989, ini semasa beliau hidup dia membuat pernyataan ini, ya, yang tertuang dalam buku PDRI. Nah, kemudian apalagi saksi yang lain adalah kata daripada Marjono Danubroto, itu sekretaris PDRI. Namanya kami ulang, Bapak Marjono Danubroto, sekretaris PDRI, ya, yang mengatakan dalam catatannya berjudul Kejar-kejar dengan Maut. Dalam bukunya tadi, dalam catatan tadi, Bapak Marjono Danubroto menyebutkan, kira-kira jam 9 pagi kami diperintahkan untuk berkumpul di rumah kediaman Wedana. Belum lagi sidang dimulai, tiba-tiba terdengar suara pesawat terbang di atas rumah dengan suara yang gemuruh. Kemudian diikuti dengan berondongan meteoriur berkali-kali. Rapat bubar masing-masing mencari perlindungan. Rupanya ada sebuah truk penuh dengan drum berisi bensin dan solar datang dari arah Pekanbaru dan berhenti di depan kedai-kedai untuk beristirahat. Karena berondongan meteoriur tadi, truk tersebut terbakar dan apinya menjalar ke kedai-kedai yang berderetan di dekatnya dan terbakarlah kota Bangkinang waktu itu. Ini adalah kata daripada sekretaris PDRI, ya, yang dibentuk tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, ini jelas adalah kata-kata daripada, ini kalau dibacakan panjang nih, ya, daripada saksi pelaku sejarah yang waktu itu hadir dalam pembentukan PDRI. Nah, dalam keadaan situasi seperti itu, diadakanlah rapat tidak di kantor Wedana Bangkinang karena situ dicurigai oleh Belanda seperti yang dijelaskan tadi. Tapi di mana diadakan rapat? Nah, diadakanlah rapatnya di Surau Ubudiah ataupun Surau Dagang, namanya Surau Ubudiah di Kota Bangkinang, sekitar hanya 600 meter dari Pasar Bangkinang. Nah, Surau Ubudiah itu sekarang sudah direhab, ya. Tetap namanya Surau Ubudiah, sekarang sudah jadi Masjid Ubudiah. Nah, tempat bersejarah tadi berhasil menelurkan nama-nama tokoh daripada susunan Kabinet Republik Indonesia pada PDRI, ya, yang berlangsung pada waktu itu dalam beberapa hari mereka di Bangkinang 22, 23, ya, sampai kepada tanggal 25, 26, 27 itu masih berada di Bangkinang. Sebagiannya sudah menyelamatkan diri menuju Sumatera Barat kembali lewat Pekanbaru, kemudian Pekanbaru Teratak Bulu. Nah, di Teratak Bulu ini mobil yang mereka bawa di antara sekian mobil tadi, Trooper 2 tadi tidak bisa masuk karena tidak muat dalam rakit di Teratak Bulu. Akhirnya mobil tadi mereka dorong ke Sungai Kampar. Supaya apa? Supaya Belanda mengetahui bahwa rombongan tadi diduganya adalah mengalami kecelakaan dan mereka tidak mengejar lagi rombongan PDRI menuju dalam apa yang sedang lari menyelamatkan naskah-naskah yang dilahirkan, yang ditelurkan di Surau Ubudiah tersebut. Dalam beberapa hari mereka rapat membentuk susunan PDRI, termasuk pemerintahan di pusat. Kemudian pemerintahan PDRI yang baru itu dibentuknya di Bangkinang. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka merasa tempat di Bangkinang tadi atau di negeri selatan yang disebutkan oleh Sapruddin Perwira Negara, dan Bangkinang ditulis oleh Sapruddin Perwira Negara dan Sujono tadi, ya, ini mereka nilai di situ adalah paling aman. Kenapa dikatakan aman? Di sini ada pasukan Nampar yang sudah menyatu dengan rakyat, dan sudah itu ada lagi pasukan Mobrib yang bisa mengawal mereka. Mobrib ini ataupun brigade mobil ini datang dari Pekanbaru, kemudian dari Payakumbuh bergabung di situ. TNI yang ada dari Pekanbaru, mereka sama-sama bergabung dengan pasukan Harimau Kampar yang rute gerilyanya kita jelaskan dalam perjuangan Mahmud Zuki. Nah, ini kenapa kita katakan Mahmud Zuki? Mahmud Zuki kan meninggal tahun 1946, tapi anak buahnya, pasukan-pasukan binaannya masih bisa melanjutkan perjuangan mereka sampai 1948, 49 sampai 50, bahkan sampai 1965. Nah, ini adalah bekas didikan daripada Laskar Hizbullah yang dibentuk oleh Mahmud Zuki, kemudian pasukan wanita namanya Sabilil Muslimat, kemudian juga menyatu mereka itu dalam pasukan Harimau Kampar, menunggalnya ABRI dengan rakyat
Kalau tidak salah kami ini yang pertama kali. Ya, kalau yang di Jogja satu, di Kampar ini satu. Nah, ini jelas bahwa sudah jelas ditulis oleh pelaku sejarah bahwa Bangkinang itu terpilih sebagai ibu kota negara PDRI. Ya, nah, akhirnya setelah diputuskan para menteri atau susunan kabinet pemerintahan darurat Republik Indonesia, maka mereka kena Bangkinang itu dibom, ya, Bangkinang dibom, kemudian diserbu. Itu bekas-bekas bomnya banyak, itu banyak bom tadi tidak meledak di Bangkinang. Akhirnya beberapa tahun sesudah itu, bahkan sampai 20 tahun sesudah itu masih ada ditemukan bom tentara Belanda dari yang dijatuhkan di pesawat. Satu ditembak di Simpang 3, ya, oleh seorang pemuda, karena sama salah kami namanya Khatib. Kemudian ada lagi sebetulnya 2, ya, yang ditembak oleh para pejuang kita, yang jatuhnya di Kuok, di perbatasan Kuok itu dengan Bangkinang. Itu ada hutan di sana, itu masih ada terbenam itu di dalam hutan itu, ya. Itu pesawat tempur Belanda yang menyerang Bangkinang waktu itu. Kemudian daerah-daerah pangkalan sampan ataupun pangkalan, dulu kan sampan tidak ada kapal, ya, waktu di Bangkinang karena laut embun sudah mengering. Itu pangkalan-pangkalan tempat lalu lintasnya lalu lintas perairan di Kampar atau Limokoto tadi dibom oleh Belanda. Ini buktinya sampai di Kuok itu pernah ditemukan bom, ya. Kemudian di Bangkinang ditemukan bom beberapa tahun sesudah itu, belasan tahun sesudah itu, disangka orang itu besi-besi biasa, akhirnya dibuat tungku akhirnya meledak, akhirnya orang tadi hancur, bahkan pahanya satu diambil di puncak pokok kelapa. Itu bom yang tidak meledak waktu tentara Belanda membom kota Bangkinang. Yang bom yang sudah meledak bekasnya ada di Stanom, tempat markas pasukan Harimau Kampar, ya. Kemudian ada lagi di pasar, itu sudah meledak juga. Kemudian ada lagi di mana itu di dekat Jalan Bangkinang, dekat di depan Masjid Islamic Center sekarang, itu juga sudah dibom, ya. Kemudian pasar Bangkinang, kemudian juga di Kuok Air Tiris. Nah, Air Tiris dan Rumbio ditemukan juga bom di situ. Nah, kenapa banyak bom yang tidak sampai meledak? Inilah karena pertolongan Allah. Yang berjuang di sini adalah para ulama, kemudian para pelajar Islam, kemudian lagi didukung oleh TNI, Polri juga, Mabrik waktu itu namanya. Nah, bukti-bukti itu masih ada. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Nah, sesudah di Kuok, kejadian di Kuok ini tadi, Bangkinang, ya, pasukan tadi terus menuju ke Sumatera Barat. Maaf, kan sama-sama ke Sumatera Tengah. Dulu kami tidak mengatakan ini. Dulunya kan Riau Kampar ini tidak terpisah dengan 5 koto ataupun dengan 50 kota, ya. Kemudian dengan Bukit Tinggi segala macam tuh. Ibu kota kita dulu kan Bukit Tinggi, tapi waktu PDRI itu sudah sepakat menunjuk Bangkinang sebagai ibu kotanya dan bentuk pemerintahan. Tapi karena Bangkinang juga dibom, pasukan Belanda mengetahui bahwa markas pasukan kita adalah di Bangkinang yang dibekingi oleh pasukan Harimau Kampar, akhirnya mereka dibom. Nah, dalam saat itulah mereka melarikan diri. 6 mobil tadi yang melarikan diri, akhirnya pasukan Saprodin Perwira Negara menumpang naik ke mobil Lemesin Troper 1 kepunyaan Gubernur Sumatera Tengah Tengku Muhammad Hasan. Nah, lari terus, yang satu dijatuhkan ke Sungai Kampar, ya, nampak menungging itu ini Sungai Kampar yang kita pakai sekarang nih, Sungai Kampar nih pas di Kuok nih, desa Pulau Belimbing dan dengan Pulau Jambu. Nah, nih coba di sananya itu tempat kejadian PDRI itu di depan itu. Kejadian tempat pembentukan KTN itu di depan gedung sebelah sana. Sebelah kiri itu tempat pasukan Belanda dulu siap-siap, sementara pejuang kita Harimau Kampar itu berada di sebelah kanan. Nah, ini, ya, ini daerah bersejarah nih. Kemudian perlu juga kami jelaskan dalam pelariannya ataupun dalam menyelamatkan dokumen-dokumen PDRI tersebut, maka Saprodin Perwira Negara dengan rombongan waktu itu lebih dari 30 orang menuju ke Sumatera Barat kembali. Nah, sampai tadi kami cerita di Teratak Bulu, sampai mereka di daerah Teluk Kuantan, akhirnya rombongan ini terpisah. Satu berpendapat kita lewat sungai saja, katanya, lewat anak daripada Sungai Dare. Kemudian
Yang satu lagi mengatakan kita lewat ke menuju Bidar Alam katanya. Itulah. Akhirnya apa? Rombongan satu lagi sampai ke Bidar Alam, hampir sampainya Karam, tapi mereka sampai di Bidar Alam. Sementara yang lainnya lewat daripada Damasraya, daerah Damasraya. Nah, sampai di Bidar Alam mereka melanjutkan gerilyanya pemerintahan tadi, karena namanya pemerintahan PDRI ini adalah mobile government ataupun pemerintahan yang berjalan, bergerak, tidak satu tempat ya. Sesudah dibentuk di Bangkinang tadi hanya kurang dari seminggu di Bangkinang, akhirnya pindah terus, akhirnya sampai ke Bidar Alam, beberapa minggu pula di Bidar Alam, terus pindah ke melanjut Bukit Tinggi kan sudah dikuasai. Akhirnya mereka melaporkan di Bidar Alam, di situ ada stasiun radio, di situ diumumkan. Kemudian terus ke mengarah ke Sumatera Utara, arah ke Medan dan terus ke Aceh. Dan di Aceh itu diumumkanlah bahwa Indonesia belum bubar seperti yang digemburkan oleh penjajah Belanda. Indonesia masih ada pemerintahan darurat ya, yang presidennya waktu itu adalah Saprudin Perwira Negara. Kemudian pemerintahan daruratnya tetap menjalankan roda pemerintahan. Nah, radio yang disampaikan di Bumi Gayo Aceh tadi itu ya yang cepat sampai ke India karena dekat dengan India. Sementara yang awal radio yang pertama diumumkan itu adalah di Surau Ubudiah Bangkinang. Ya, pada tanggal 22, 23, 24, 25 itu diumumkan di Bangkinang. Nah, kemudian radio yang ada di Bangkinang tadi diputuskan dibawa kembali untuk muter, dibawa dengan rombongan. Nah, siapa yang punya radio tadi? Yang punya radio tadi adalah pamannya Mahmud Marzuki, calon pahlawan nasional itu. Mahmud Marzuki itu adalah seorang mekanik, teknisi daripada mobil, dan dibawa oleh pamannya yang waktu itu bekerja di Simpang 3. Buka bengkel dia. Nah, anaknya Mahmud Marzuki ini dibawanya ke sana dan dilatih dalam masalah mekanik. Karena Indonesia masih dalam keadaan berjuang dan radio ini rasa perlu, maka oleh Mahmud Marzuki melalui pamannya yang waktu itu ada di Singapura membeli radio tadi, dibawa ke Bangkinang melalui Sungai Siak. Itu ada disebutkan dalam buku ya, dibawa melalui Sungai Siak terus ke Pekanbaru ke rumah pamannya tadi. Kemudian karena PDRI sudah terbentuk di Bangkinang, mereka rapat Bangkinang, perlu diumumkan ke seluruh dunia, maka radio pemancar radio dari Singapura tadi dikumandangkanlah di Bangkinang. Itu antena dipanjatkan di atas atap, ya, di atas atap Surau Ubudiah. Kemudian siar radio yang di Bangkinang tadi ditangkap di Singapura, di Burma, kemudian di Filipina dan di India dan di Arab. Akhirnya direkam dan disebarkan seluruh dunia bahwa propaganda mengatakan Indonesia sudah bubar itu ternyata bohong. Pemerintah Indonesia masih ada. Walaupun Soekarno sudah ditangkap, dan Muhammad Hatta ditangkap, para menterinya 12 orang ditangkap, ya. Namun pemerintah Indonesia tadi dilanjutkan oleh Saprudin Perwira Negara. Nah, mobile government ini berlangsung 5 bulan lah, kurang dari setengah tahun. Kenapa? Karena waktu Soekarno dilepaskan kembali, penyerahan kedaulatan tadi diapakan kepada Presiden Soekarno kembali oleh Saprudin Perwira Negara, diserahkan di Jakarta. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sebagai bukti bahwa kita tidak mengada-ngada, silakan baca buku yang dibuat oleh PDRI tentang PDRI ini yang ditulis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, bukan kita yang nulis. Nah, sedangkan buku yang kami tulis tim TP2GD Kabupaten Kampar ini adalah buku ambil dari berbagai sumber. Ini ada sekitar 20 sumber ini buku tentang dan lebih jelasnya lagi nanti perjuangan yang dilaksanakan semasa PDRI ini, kemudian KTN. Nanti tersendiri kita bahas tentang KTN nanti. Di mana KTN tadi berunding ya atas nama PBB dilaksanakan di Kuok, Kabupaten Kampar. Kenapa tidak di kota lain? Itu tadi ada hubungannya bahwa di sini ada pasukan yang kuat dan ditakuti oleh Belanda. Nanti kita terangkan tentang KTN di Kuok ini. Terima kasih, utusan 3 negara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.